Seorang anak berusia 3 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, mual muntah, tidak nafsu makan, badan lemah, dan diare dengan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal P3K Perawat 2023 ya, khususnya kompetensi teknis yang nantinya akan diujikan di P3K di tahun 2023 ini. Nah, terutama di sini ada keperawatan medikal bedah dan anak ya. Nah, karena memang di S1 maupun di D3 itu juga nantinya kemungkinan ya akan membahas. Kalau yang diterampil atau D3 itu sudah pasti ya teman-teman ya, karena ada kisi-kisi yang menjelaskan tentang tindakan keperawatan medikal bedah dan tindakan kepada anak ya, tapi nantinya mungkin keseluruhan tentang asuhan keperawatan. Begitu juga dengan S1 atau ahli pertama teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K perawat di tahun 2023 ini. Oke, tidak lama-lama langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, ini ada nomor 1, yaitu adalah pasien Nyonya T berusia 44 tahun dirawat di ruang perawatan interna dengan keluhan luka pada kaki yang dialami sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian pasien juga mengeluhkan sering haus, lapar, dan sering berkemih. Hasil pemeriksaan kulit kering dan turgor kulit buruk. Pasien mengatakan mual dan muntah sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian pasien tampak lemah, kemudian bibir kering, GDS sewaktu ya, gula darah sewaktu 230 mg per dl. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas. B. Kerusakan integritas kulit. Kemudian C. Kekurangan volume cairan. D. Gangguan persepsi sensori. Kemudian E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari tubuh. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya. Nah, ya, kekurangan volume cairan teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan masalah keperawatan utama yang tepat pada konteks soal di atas teman-teman ya. Jadi ini ada pasien Nyonya T ya, berusia 44 tahun, dirawat di ruang perawatan interna dengan keluhan luka pada kaki yang dialami sejak 6 bulan yang lalu ya. Nah, kemudian pasien juga mengeluhkan sering haus ya, lapar dan sering berkemih ya. Kemudian hasil pemeriksaan kulit kering dan turgor kulit buruk, pasien mengatakan mual dan muntah sebanyak 5 kali sehari ya. Kemudian pasien tampak lemah, bibir kering ya. GDS 230 mg teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dari data-data yang kita kumpulkan ini teman-teman ya. Jadi di sini kenapa kok kekurangan volume cairan ya? Karena di sini sudah menandakan ya tanda-tanda mayornya yaitu adalah kulit kering, kemudian turgor kulit buruk, kemudian mengatakan mual muntah sebanyak 5 kali sehari. Nah, otomatis kalau muntah ini menunjukkan bahwa output cairan itu lebih banyak daripada input teman-teman ya. Nah, kemudian pasien tampak lemah, bibir kering ya. Nah, kalau sering haus, lapar, dan sering berkemih, ini bisa jadi apa? Karena gulanya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, polifagi, polidipsi, poliuri teman-teman ya. Yang ini ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah kekurangan volume cairan. Nah, kenapa tidak intoleransi aktivitas ya? Nah, kalau di sini tidak disebutkan tentang aktivitasnya seperti apa ya. Kemudian apakah mengeluh tidak nyaman ya? Mengeluh tidak nyaman ya saat aktivitas. Nah, di sini tidak disebutkan teman-teman ya. Hanya pada sering haus, lapar, kemudian pada saat pengajian pun adanya hanya kulit kering dan turgor kulit buruk dan mual muntah sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kenapa tidak kerusakan integritas kulit? Nah, di sini walaupun di sini ada luka teman-teman ya, tapi data-datanya sangat kurang sekali ya, karena tidak ada perdarahan dan lebih banyak mengarah kepada
kekurangan volume cairan teman-teman ya. Kemudian gangguan persepsi sensori ini seperti melihat ya. Melihat yang tidak nyata ya. Ada bisikan ya, ini mengarah ke jiwa teman-teman ya. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari tubuh teman-teman ya. Nah, otomatis ini berarti kemampuan menelan makanan teman-teman ya. Nah, kemudian ketidakmampuan mencerna makanan. Nah, walaupun di sini ada mual muntah ya, tapi ini lebih mengarah ke kurang volume cairan karena outputnya yang lebih banyak daripada input teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan J berusia 60 tahun dirawat di ruang saraf didiagnosa stroke non-hemoragik. Kemudian hasil pengkajian ditemukan hemiplegia sinistra. Terdapat parese nervus 9 dan 10, kemudian pasien dibantu mobilisasi miring kiri dan kanan. Kemudian pasien mengatakan sudah 3 hari belum buang air besar. Nah, apakah tindakan keperawatan prioritas yang akan dilakukan? Yang pertama adalah untuk poin A, fisioterapi, kemudian B, abdominal massage, kemudian C, berikan terapi nutrisi, D, berikan mobilisasi lebih rutin, E, pengkajian fungsi saraf otonom. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, abdominal massage ya. Nah, jadi untuk tujuannya dari abdominal massage ini, tujuannya agar nantinya meningkatkan rasa nyaman dan mampu merangsang peristaltik usus sehingga dapat merangsang keinginan BAB ya. Jadi meningkatkan rasa nyaman ya. Nah, nantinya bisa untuk merangsang BAB ya. Nah, jadi coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Jadi ini ada pasiennya berusia 60 tahun di ruang saraf didiagnosa stroke non-hemoragik ya. Kemudian hasil pengkajian ditemukan hemiplegia ya. Jadi berarti lumpuh ya di bagian sinistra atau kiri. Kemudian terdapat parese nervus 10 sampai 9 ya. Pasien dibantu mobilisasi miring kanan dan kiri. Ya, kemudian pasien mengatakan sudah 3 hari tidak buang air besar. Nah, ini permasalahannya teman-teman ya. Nah, ya, karena sudah tirah baring agak lama ya. Jadi otomatis biasanya, nah itu kadang susah BAB teman-teman. Ya, makanya dilakukan abdominal massage ya. Nah, kemudian untuk fisioterapi ini tidak ya, karena di sini ranahnya dari fisioterapi sendiri ya. Kolaborasi nanti ya. Kolaborasi. Kemudian berikan terapi nutrisi, ini kolaborasi juga teman-teman ya. Kemudian berikan mobilisasi lebih rutin, ini bisa ya. Tapi kan nanti tujuannya untuk yang lain ya. Biasanya untuk pengobatan, untuk latihan yang di stroke-nya teman-teman ya. Nah, kalau untuk ini kan permasalahannya adalah tidak bisa BAB atau buang air besar ya. Kemudian pengkajian fungsi saraf otonom ini juga tidak teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan B berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah saraf akibat cedera pada spinal. Nah, saat ini kesadaran kompos mentis, pasien mengalami pelegia pada kedua ekstremitas bawah. Pasien tidak dapat mengontrol BAK. Nah, apakah tindakan prioritas untuk mencegah timbulnya komplikasi pada pasien tersebut? A. Memasang kateter urin. Kemudian B. Menjaga kebersihan tempat tidur. Kemudian melakukan fisioterapi dada dan latihan pada kedua kaki. Kemudian D. Memiringkan kiri atau kanan dan massage pada punggung tiap 2 jam. Kemudian E. Memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat pasien.
Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Gampang ya, jawabannya adalah A ya, memasang kateter urin teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ke konteks soalnya ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan tindakan prioritas yang tepat ya, nantinya agar sesuai dengan konteks soalnya dan jawabannya teman-teman ya. Jadi di sini pasien tuan B berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah saraf akibat cedera pada spinal. Nah, kemudian saat ini kesadaran komposmetis ya, artinya aman ya. Kemudian pasien mengalami plegia. Nah, berarti kelumpuhan pada anggota gerak ya. Bagi yang belum tahu teman-teman ya. Kelumpuhan pada anggota gerak. Nah, pada kedua ekstremitas bawah, berarti ekstremitas bawahnya tidak bisa ya, artinya lumpuh ya. Kemudian pasien tidak dapat mengontrol BAK. Nah, ini permasalahannya teman-teman ya. Jadi, tindakan prioritasnya apa? Yaitu adalah memasang kateter urin ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan tempat tidur juga tidak ya, karena di sini permasalahannya adalah pasien tidak dapat mengontrol BAK. Kemudian melakukan fisioterapi dada dan latihan pada kedua kaki. Nah, ini untuk biasanya ROM ya, atau mobilisasi bisa. Kemudian memiringkan kiri dan kanan atau meses, ini tujuannya apa? Jadi biar rentang geraknya tetap ya teman-teman ya. Jadi meses punggung, kemudian miring kiri kanan, tidak kaku nantinya. Kemudian memasang penghalang tempat tidur dan menempelkan bel dekat pasien. Nah, ini memang tujuannya apa teman-teman? Biar tidak resiko jatuh. Dan menempatkan bel dekat pasien agar nantinya kalau seumpamanya perlu apa-apa bisa langsung bel perawat teman-teman ya. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Pasien Tuan S berusia 29 tahun dirawat di unit ortopedi dengan fraktur tertutup pada tibia sinistra sepertiga distal. Hasil pemeriksaan fisik kesadaran komposmentis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, nafas 21 kali per menit. Saat ini pasien mengeluh nyeri pada kaki kiri yang imobilisasi dengan spalek dan verban elastis. Balutan verban dirasakan kencang, kulit kaki teraba dingin, denyut arteri lemah, CRT 3 detik dan terdapat edema pada distal kaki kiri. Apakah tindakan prioritas perawat terhadap pasien tersebut? A. Melakukan kolaborasi pemberian analgetik. B. Mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Kemudian C. Melaporkan ke dokter untuk dilakukan operasi. D. Memposisikan ekstremitas pasien dengan tepat. Kemudian E. Mengatur kembali pemasangan spalek dan verban elastik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, yaitu adalah mengatur kembali pemasangan spalek dan verban elastik teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan tindakan prioritas perawat ya sesuai dengan konteks soalnya. Nah, kita langsung ke konteks soalnya teman-teman ya. Kita kumpulkan data-datanya ya. Jadi ini ada Tuan S berusia 29 tahun dirawat di unit ortopedi dengan fraktur tertutup pada tibia sinistra sepertiga distal ya. Hasil pemeriksaan fisik kesadaran komposmentis ya, aman ya, tekanan darah 120/80, kemudian nadi 80, nafas 21 ya. Saat ini pasien mengeluh nyeri. Nah, ini ya, mengeluh nyeri pada kaki kiri yang diimobilisasi dengan spalek dan verban elastis. Jadi pasiennya ini memakai spalek dan verban elastis. Nah, balutan verban dirasakan kencang ya, kulit kaki teraba dingin. Nah, denyutan arteri lemah ya. CRD berapa ini? 3 detik teman-teman ya. Dan terdapat edema pada distal kaki kiri teman-teman ya.
Nah, tindakannya apa? Yaitu adalah mengatur kembali pemasangan spalek dan verban elastik ya. Karena di sini balutunya verbannya dirasakan kencang ya. Kulit kaki teraba dingin ya karena adanya penekanan pada otot teman-teman ya. Kemudian mengeluh nyeri juga pada kaki kiri yang diimobilisasi ya. Kemudian CRT-nya 3 detik dan terdapat edema ya karena pada penekanannya pada ototnya ya, pada distal kiri. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka apa teman-teman? Akan menimbulkan apa? Sindrom kompartemen teman-teman ya. Yaitu adalah apa teman-teman? Kondisi gawat darurat yang bisa muncul akibat adanya peningkatan tekanan di dalam kompartemen otot teman-teman ya. Nah, makanya untuk tindakan prioritas perawat yaitu adalah mengatur kembali pemasangan spalek dan verban elastik. Nah, nantinya tetap diedukasi tentang bagaimana, apakah masih kencang atau tidak ya. Nah, kenapa kok tidak melakukan kolaborasi pemberian analgetik? Nah, ternyata di sini masalahnya hanya saja untuk pemasangannya itu terlalu kencang teman-teman ya. Kalau kita nilai di sini ya. Kemudian mengajarkan teknik relaksasi distraksi ini bisa, tapi di sini lebih condong kepada terlalu kencang ya pada spalek dan verban elastis pada balutan teman-teman ya. Kemudian melaporkan ke dokter untuk dilakukan operasi. Nah, ini ketika ada permasalahan pada frakturnya teman-teman ya, perdarahan atau apa ya. Kemudian memposisikan ekstremitas pasien dengan tepat ini juga bisa, tapi kurang tepat ya, karena sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan soal tersebut teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak berusia 3 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, mual muntah, tidak nafsu makan, badan lemah, dan diare dengan frekuensi 2 kali per 24 jam. Hasil pengkajian suhu tubuh anak 39,4. Kemudian kulit terasa hangat, frekuensi nafas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 105 kali per menit. Nah, kira-kira masalah keperawatan apa yang tepat? A. Mual, B. Diare, C. Hipertermi, D. Defisit nutrisi, E. Intoleransi aktivitas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, hipertermi teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan masalah keperawatan yang tepat, teman-teman ya. Jadi, di sini ada seorang anak berusia 3 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, teman-teman ya. Kemudian mual muntah, tidak nafsu makan, badan lemah, dan diare dengan frekuensi 2 kali per 24 jam. Nah, kemudian hasil pengkajian suhu tubuh 39,4 derajat Celcius ya. Kulit teraba hangat, kemudian frekuensi nafas 30 kali per menit, kemudian frekuensi nadi 105 teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk data sesuai dengan SDKI teman-teman ya. Nah, kalau di sini 39,4 ini berarti sudah tanda mayor ya. Nah, kemudian kulit teraba hangat ini berarti pada hipertermi adalah tanda minor. Nah, jelas ya teman-teman ya. Di sini berarti sudah ada tanda mayor dan minor, otomatis hipertermi ya. Nah, kenapa kok tidak mual ya? Di sini tidak spesifik ya untuk mualnya, hanya mual saja ya, tidak bisa dibuatkan untuk diagnosa keperawatan utama teman-teman ya. Kemudian diare ini masih 2 kali teman-teman ya. Nah, walaupun di sini badan lemah ya. Nah, frekuensi masih 2 kali, ini tidak termasuk pada untuk diagnosa utama teman-teman ya. Kemudian defisit nutrisi ini lebih mengarah kepada apa teman-teman? Kalau untuk sesuai dengan SDKI yaitu adalah ketidakmampuan untuk mencerna makanan ya. Walaupun di sini tidak nafsu makan ya. Nah, hanya ini saja ya, mual muntah. Nah, ini tidak disebutkan berapa kali muntahnya ya. Nah, hanya badan lemah saja ya. Nah, kemudian intoleransi aktivitas geraknya seperti apa? Apakah dibuat gerak atau berpindah sakit?
Nah, di sini tidak disebutkan ya. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya adalah C ya, hipertermi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu baru saja melahirkan bayi perempuan 1 menit ya, lalu secara spontan. Kemudian hasil pengkajian bayi menangis lemah, warna kulit kemerahan tetapi pada ekstremitas biru dan frekuensi nadi 102 kali per menit. Pernafasan lemah dan irama nafas tidak teratur serta gerakan tonus otot lemah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Untuk interpretasi Apgar skor pada bayi tersebut. A. Normal. B. Sianosis. C. Gagal nafas. D. Asfiksia berat. E. Asfiksia sedang. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah, maaf ya, asfiksia sedang ini, E ya. Nah, jadi di sini kita harus hafal dulu ya untuk Apgar ya. Nah, jadi biar nantinya juga paham ya tentang nanti Apgar skor itu seperti apa. Nah, di sini kita disuruh mengkaji dulu ya. Nah, jadi untuk di konteks soalnya, seorang ibu baru saja melahirkan bayi perempuan 1 menit yang lalu secara spontan. Hasil pengkajian, bayi menangis lemah. Nah, menangis lemah ini berarti berapa teman-teman? 1 ya. Nah, kemudian warna kulit kemerahan tetapi pada ekstremitas biru. Ini otomatis 1 ya. Nah, kemudian frekuensi nadi 102 kali per menit ini berarti 2 ya. Kemudian pernafasan lemah dan irama nafas tidak teratur berarti 1 ya. Kemudian gerakan tonus otot lemah berarti 1 ya. Nah, coba kita cocokkan ya di sini ya. Nah, di sini ada untuk Apgar skor ya. Nah, jadi di sini bayi menangis lemah ya, bayi menangis lemah. Coba kita cari. Nah, ini teman-teman ya, meringis ya. Nah, lemah ya. Nah, kalau tidak ada respon baru 0 ya. Ini ya. Nah, yang ini ya. Kemudian warna kulit kemerahan tapi pada ekstremitas ada biru. Nah, otomatis ini teman-teman ya. 1 ya. Nah, ini. Nih, kita centang aja biar enak. Kemudian frekuensi nadi 102. Nah, berarti ini ya. Nah, berarti 112 ya, benar ya. Kemudian pernafasan lemah dan irama nafas tidak teratur. Nah, berarti 1 ya. Nah, tidak teratur ya. Nah, kalau tidak ada berarti 0 ya. Kemudian tonus otot lemah, nah sedikit fleksi ya. Nah, ini ya, berarti 1 ya, otomatis 6. Nah, kalau 6, kita ini hapus dulu teman-teman ya, biar kelihatan ini ya. Nah, asfiksia berat 0 sampai 3 ya, kemudian mid, moderate, asfiksia ya, asfiksia sedang yaitu adalah 4 sampai 6, kemudian bayi normal 7 sampai 10. Otomatis ini nilainya 6 berarti sedang ya, teman-teman ya. Oke. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Pasien anak C dirawat di ruang anak dengan DHF. Pasien mendapatkan terapi obat amoksan 3 kali 125 mg. Jika obat dicampur dengan larutan aquabides 4 cc, berapa cc yang harus diberikan kepada pasien dengan menggunakan speed 3 cc? A 1 cc, B 2 cc, kemudian C setengah cc, D 1,5 cc, kemudian E 2,5 cc. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah, maaf ya, ini C ini. Nah, setengah cc ya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan ya berapa cc yang akan diberikan dengan menggunakan speed 3 cc ya. Jadi di sini anak C di ruang anak dengan DAF pasien mendapatkan terapi obat amoksan 3 kali 125 ya. Nah, jika obat dicampur dengan larutan aquabides 4 cc, nah biasanya amoksan ini kan 1 gram ya. Nah, 1 gram berarti 1000
miligram ya. Nah, berarti kan jika obat dicampur dengan larutan aquabidas 4 cc, nah ini kan dicampur ya 1000 dengan 4 cc. Berarti berapa teman-teman? Tiap cc-nya berarti berapa? 250 ya. Nah, tiap 1 cc ya. Atau 1 mili bisa ya. Nah, jadi di sini kan 4 cc ya. Nah, berarti kan 250 dikali 4 otomatis 1000 ya. Nah, barangkali teman-teman ada yang nggak tahu. Nah, ini kan ditambah 4 maksudnya bukan dikali. Nah, ini 1000. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu berarti kan per 1 cc-nya otomatis 250 teman-teman ya. Nah, kemudian ini diminta untuk 3 kali 125. Nah, jadi untuk yang ini diabaikan aja ya, 3 cc ini takutnya rancau ya. Nah, jadi di sini didapatkan 125 berarti separuhnya dari 250 berarti setengah cc ya. Jelas ya? Nah, berarti jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Kemudian manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan adalah A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Kesulitan bernafas, D. Gangguan pencernaan, E. Intoleransi terhadap latihan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, yaitu adalah intoleransi terhadap latihan. Nah, di sini ada pembahasan teman-teman ya. Jadi stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, kemudian menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, kemudian menurunkan cardiac output ya, hipertrofi ventrikel kiri dan tahanan vaskular paru. Kemudian anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan ya. Jadi dia tidak bisa gerak ya istilahnya ya. Kemudian nyeri dada dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Nah, pucat mungkin ada namun tidak spesifik untuk kelainan ini saja. Kemudian kesulitan bernafas mungkin terjadi pada anak namun tidak spesifik juga ya, karena mengindikasikan suatu stenosis aorta teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah E ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada bayi usia 4 bulan. Pada palpasi fontanel diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Nah, berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? A. Cek tanda-tanda vital. Kemudian B. Dokumentasikan temuan. C. Tinggikan kepala 90 derajat. D. Tingkatkan asupan cairan peroral. Kemudian E. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, dokumentasikan temuan ya. Nah, karena di sini permasalahannya apa teman-teman? Yaitu adalah memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial ya pada bayi usia 4 bulan. Nah, ditemukan pada palpasi fontanel, diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Nah, jadi berdasarkan temuan tersebut, tindakan yang tepat apa teman-teman ya? Nah, ini normal apa tidak teman-teman ya? Untuk usia 4 bulan ya. Nah, di sini ada pembahasannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, fontanel anterior berbentuk seperti mata dan berada di puncak kepala ya. Fontanel ini halus lembut dan datar pada bayi yang normal ya. Dan normalnya akan tertutup pada usia 12 sampai 18 bulan. Perawat hanya mendokumentasikan temuan karena ini normal ya. Tidak ada alasan untuk meningkatkan asupan cairan peroral, kemudian menghubungi dokter yang bertanggung jawab atau meninggikan kepala 90 derajat. Dan tanda-tanda vital juga tetap harus dilakukan untuk pengecekan secara rutin ya. Jadi jelas ya, di sini normal saja teman-teman ya. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Tetap semangat, lah boleh, nyerah jangan. Nah, nantinya kita
akan mengulas ya teman-teman ya sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini memang baru medical bedah, anak dan lain sebagainya ya. Dan untuk tahap berduka itu sudah kita ulas sebelumnya teman-teman ya. Terapi komplementer juga ada. Coba di-scroll ya di situ semua. Komunikasi terapeutik juga ada ya. Nanti yang tinggal belum nanti bisa request teman-teman ya. Nanti tapi harus tetap sabar teman-teman ya karena nantinya akan secara bertahap teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.